Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kabar luar biasa dan kabar Injil ya. Hari ini pilihan ada di tanganmu. The choice is yours. Pilihan ada di tanganmu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pilihan ada di tanganku. Ya. Hidup ini penuh dengan pilihan. Benar Bapak Ibu? Hidup ini penuh dengan pilihan. Kita lihat Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. The choice is yours. Bahwa pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tanganmu. Dan Musa menulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada pilihan-pilihan kita. Itu berarti setiap hari itu adalah pilihan yang Bapak Ibu harus ambil. Memilih kehidupan atau memilih kematian, memilih berkat, memilih kutuk. Dan Musa berkata, pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pilihan-pilihan kita hari ini untuk hidup di dalam kebenaran menentukan generasi berikutnya akan hidup seperti apa. Saya percaya bahwa pilihan-pilihan itu akan menjadi legacy, menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ketika Rasul Paulus ketemu dengan keluarganya Timotius. Ketika dia lihat Timotius, maka dia melihat bahwa iman yang ada pada neneknya itu turun kepada anaknya. Namanya Eunike, mamanya Timotius. Dan iman yang ada pada Eunike turun kepada Timotius. Pilihan untuk beriman, itu ada legasinya, ada warisannya. Itu turun kepada generasi kedua. Generasi pertama, generasi kedua. Bahkan generasi ketiga. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memilih kehidupan, nggak ada yang rugi. Alkitab katakan begini, baik engkau maupun keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita memilih kematian, sama, itu akan turun juga kepada generasi-generasi yang berikutnya. Dan mereka akan melihat kehidupan yang tidak menyenangkan. Sadar atau tidak, Bapak Ibu, kita setiap hari bertemu dengan begitu banyak pilihan, benar Bapak Ibu? Di mana keputusan-keputusan yang kita ambil itu menentukan langkah selanjutnya. Misalnya ketika bangun pagi, hari ini ketika bangun pagi, maka kita bisa memilih apakah mau mengambil waktu sejenak untuk benar-benar 1 jam ini mau beribadah kepada Tuhan. Ataukah kita sibuk melihat apakah ada WhatsApp, balas WhatsApp, apakah ada yang jempol di Facebook, apakah ada yang komentar di IG saya, apakah kita bangun dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sepertinya untuk mencari kesenangan diri sendiri, atau mencari kesenangan Tuhan. Atau kita langsung mandi, menikmati segelas kopi hangat pagi hari, dengan roti bakar atau roti yang dipakai selai. Itu pilihan, saudara ya. Bukan berarti saya larang Bapak Ibu sarapan pagi, tidak. Lantas, apakah kita bisa memilih? Misalnya kita juga membeli baju yang hendak dipergunakan untuk pergi kerja. Naik kendaraan pribadi yang hari ini, ataukah saya mau naik kendaraan umum? Ataukah saya mau naik MRT, kereta cepat? Indonesia ada WUS-nya, ya, ada LRT-nya, atau memilih jalan, atau memilih naik sepeda, sampai di tempat kerja, sampai di kampus, ataukah sampai di sekolah, ataukah kita mau sampai ke tempat wisata. Kita punya pilihan masing-masing every minutes, every morning. Sampai nanti kita kembali tidur, kita akan terus bertemu dengan begitu banyak berbagai macam pilihan yang akan berbagai macam pilihan yang berbeda, yang hasilnya tergantung pada apa yang akan kita pilih. Betul Bapak Ibu? Jadi setiap hari ini ada begitu banyak macam pilihan yang akan kita pilih. Dan pilihannya itu tergantung kepada kita. Kita tidak mungkin berada pada dua tempat sekaligus pada satu waktu yang sama, benar ya? Jika kita berada di kantor, maka kita tidak mungkin ada di mall di detik yang sama. Kita hanya ada di satu waktu yang sama, di satu tempat, saudara. Tentu saja kita wajib menuruti peraturan di mana kita bekerja, betul.
Tapi kita juga tidak bisa saja mangkir dan memilih untuk berada di tempat lain. Kalau saya berada sekarang di Makassar, saya tidak mungkin memilih ada di Jakarta dalam satu waktu yang sama, dalam menit yang sama. Tidak mungkin. Dan semua itu akan membawa konsekuensinya sendiri. Tergantung dari keputusan memilih kita. Dari sekian banyak pilihan yang dihadapkan kepada kita hari ini. Misalnya kita di sekolah, kita di kampus, kita di tempat kerja, saringan misalnya penerimaan mahasiswa, atau saringan untuk penerimaan pegawai baru, juga banyak memakai pilihan berganda. Haleluya. Multiply choice yang kita diperhadapkan untuk kita pilih dalam bentuk ujian-ujian yang harus kita hadapi akan membawa hasil. Apakah akan diterima atau kita lulus, kita naik pangkat atau sebaliknya, tergantung dari jawaban kita. Ada banyak pilihan, Bapak Ibu. Pilihan yang salah akan menentukan masa depan kita. Pilihan yang benar akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Coba kita hitung, ada berapa banyak pilihan yang dihadapkan pada kita setiap hari. Hari ini mungkin Bapak Ibu bangun dengan, saya harus memilih ini, memilih ini, memilih ini. Tapi ketika kita jalani, belum tentu itu kita selesaikan dengan tuntas. Jumlahnya bisa ratusan, bahkan ribuan per hari. Pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Sekarang mari kita kaitkan kepada masalah kerohanian kita. Ada sebuah pertanyaannya begini, saudara. Apakah Tuhan menganugerahkan segala berkat termasuk keselamatan dan rancangan damai sejahteranya pada semua orang atau hanya sebagian orang saja? Ini bisa jadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan memberikan itu kepada semua orang tanpa kecuali. Keselamatan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus melalui darah penebusannya kepada semua orang. Rancangan damai sejahteranya kepada semua orang. Pilihan berkatnya itu kepada semua orang. Pilihan kehidupan kepada semua orang. Kita harus memilih hari ini. Apakah kita mau menuruti kebenaran firman, mendengar, melakukan, ataukah kita hanya cuma sekedar dengar, kemudian mental di telinga kita, dan tidak masuk dalam hati kita sebagai sebuah pilihan. Tuhan tentu bisa memaksa kita, betul, semua untuk tunduk kepadanya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas untuk memilih. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas atau free will, berarti dari satu sisi Tuhan siap untuk ditolak oleh kita. Bayangkan saudara, Tuhan siap untuk ditolak oleh kita. Berarti Tuhan sangat menghargai free will-nya kita. Pilihan-pilihan saudara dan saya. Hari ini kita bangun pagi hari ini mendengarkan khotbah ini. Maka free will kita, kehendak bebas kita, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Atau saudara dan saya menolak Tuhan. Menolak untuk memilih yang benar. Menolak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan ketika kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita memilih kutuk. Masa depan anak-anak kita, masa depan kita tidak akan jadi baik. Alkitab berkata bahwa masa depanmu, masa depan yang penuh harapan, rancangan Tuhan, rancangan dan sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan bisa saja bersikap otoriter, saudara. Dia berkuasa, dia yang pegang kendali atas alam yang dia ciptakan ini. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, hati raja-raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, yang akan ia alirkan kemana saja ia mau. Tuhan bisa bersikap otoriter, dan bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Tapi ingat bahwa niat Tuhan dari awal adalah menciptakan manusia, itu menyerupai gambar dan rupanya sendiri. Niat awal Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang bisa dikendalikan oleh remote control, tidak. Dia memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih. Tadi saya katakan kita diberikan free will. Robot itu terprogram, saudara, sesuai kemampuan pembuatnya. Kemauan maksudnya sesuai kemauan pembuatnya. Tapi manusia punya kehendak bebas. Kita punya free will yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang benar, tapi juga hal-hal yang negatif. Kita bisa manfaatkan, memakainya untuk kehidupan, atau memakainya untuk kutuk.
Kita bisa memakainya untuk menjadi berkat, atau memakainya untuk menjadi hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Agar kita tidak keliru melangkah dalam mengambil keputusan, Tuhan sudah memberi penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sudah berkata-kata dengan bahasa roh. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu roh penolong yang Tuhan berikan kepada kita, maka Roh Kudus akan membimbing kita, akan mengajar kita, akan menuntun kita ke dalam seluruh jalan kebenaran. Kita akan diberikan akal budi, saudara. Kita akan diberikan pikiran yang berhikmat. Kita akan diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang kita lakukan ini salah, berdosa, benar, atau kita sedang distract, menjauh daripada Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita melalui hati nurani kita, untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita belajar takut akan Tuhan. Dan hari-hari ini, zaman ini disebut dengan zaman anugerah, atau disebut dengan zaman Roh Kudus. Zaman di mana saudara dan saya ketika kita datang memilih, datang mau taat, datang mau dituntun oleh Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan lihat bahwa hidupnya, rohaninya itu akan bertumbuh, saudara. Rohaninya akan berkembang. Dia yang tadinya tidak bisa ngampuni. Yang tadinya tidak bisa untuk memberi, dia sekarang belajar untuk memberi. Dia yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang bisa berdoa. Yang tadinya tidak bisa baca Alkitab, sekarang bisa baca, merenungkan, memperkatakan Alkitab. Bahkan yang tadinya tidak bisa bersaksi, sekarang bisa bersaksi. Before and after, kehidupan masa lalunya, dan kehidupan sekarang yang sudah diupahkan oleh Tuhan. Sehingga keluarganya, teman-temannya bisa lihat bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka mengalami sebuah perubahan hidup atau pertobatan yang memuliakan nama Tuhan. Tapi namanya juga kehendak bebas, saudara. Kita bisa pula menolak semua dan memilih melakukan apa yang kita suka. Ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, lalu kemauan kita dikendalikan oleh pembuatnya, tidak. Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang buat kita, tapi memberikan kepada kita free will. Kita bebas untuk memilih, dan kita bisa menolak Tuhan. Kita bisa menolak firman Tuhan. Ada kalanya teguran tidak menyenangkan. Tapi Alkitab berkata, Wahyu 3 ayat 9 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, maka ia kutegur dan dihajar. Tanda bahwa orang dikasihi Tuhan, ada teguran, saudara. Bukan cuma ada teguran, dihajar. Tuhan pakai masalah persoalan untuk menegur kita. Tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi seseorang, tapi kita nggak pernah tegur orang itu, maka sebenarnya kita ada di komunitas yang salah. Kalau Bapak Ibu ada di sebuah komunitas, dan teman-temanmu melihat Anda salah, dan mereka nggak pernah tegur saudara, dia bukan teman yang baik. Tapi kalau ada teman yang suka tegur Anda ketika lihat Anda melakukan kesalahan, melakukan dosa, lihat Anda tidak berdoa, dan dia tegur Anda bahwa, ayo kamu berdoa dong, kamu kok nggak pernah baca Alkitab, kamu kok ajak kita jalan-jalan terus, ada waktu dong untuk kamu berdiam diri, itu teman yang baik. Tapi kalau ada teman yang berkata, ayo kita begini, dan tidak pernah membawa saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, mengajak Anda untuk memperbaharui diri, teman yang salah. 1 Korintus 15:33 berkata, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau dibalikan ayat ini, berarti pergaulan yang baik akan menyingkirkan pergaulan yang buruk, menyingkirkan sifat yang buruk. Supaya hidup ini tidak sia-sia, atau hidup ini tidak hancur, kita harus memperhatikan betul-betul setiap langkah, setiap pilihan yang diambil. Karena setiap keputusan atau pilihan akan membawa hasil yang berbeda. Betul Bapak Ibu ya? Dan akan sangat menentukan langkah selanjutnya. Ada orang yang ketika ada dalam masalah, maka dia pergi ke dukun. 1 minggu yang lalu saya mendoakan seorang anak muda yang menghafalkan begitu banyak mantra, saudara. Awalnya ketika konseling saya tanya, masih hafal mantranya? Masih, Pastor. Dari awal sampai akhir masih hafal mantranya? Masih, Pastor. Ketika saya mendoakan dia dan Roh Kudus menjamahnya, maka roh jahat keluar, histeris.
Sebelumnya ketika ketemu dengan saya, tubuhnya, dari rumahnya tubuhnya seperti lutut dengan lutut itu seperti terus digontok-gontokan gitu, saudara. Ketika dia ketemu dengan saya, dia lihat saya, matanya nggak bisa menatap mata saya. Karena orang ini sering pergi ke dukun dan hafal mantra. Dia minum air dari dukun, makan makanan dari dukun. Dia masih hafal mantranya. Memuji Tuhan ketika didoakan, roh jahat keluar dari dia, dia kelepasan dari kursi, tiba-tiba dia jatuh dari kursi, guling, saudara, dan teriak. Histeris, roh jahat keluar dari dia. Setelah selesai itu, saya sadarkan dan saya tanya, coba ingat mantranya, masih ingat? Dia hanya ingat 2 kata pertama, kata di tengah-tengah dan kata terakhirnya dia lupa. Tuhan itu bisa hapus hal yang tidak benar dari pikiran perasaan kita. Kalau hari ini kita pernah ke dukun, makan makanan dukun yang sudah dimantrain, minum makanan air dukun yang sudah dimantrain, hafal magicnya, hafal mantranya, maka kita akan dalam kendali roh jahat. Ketika dia bersemedi, dia hafal mantra, maka kita jadi mediumnya. Kita dikuasai. Itu pilihan kita. Menentukan langkah-langkah selanjutnya. Hidup kita tidak jadi baik. Saya tanya, itu mantranya untuk apa? Mantranya itu ketika dia hafal, maka orang-orang sekelilingnya akan diam. Ketika dia ngomong, maka tidak ada yang membantah dia. Jadi orang akan mengikuti dia. Tapi pilihan-pilihan ke depan, setan itu akan menyiksa kita. Dan kalau setan menyiksa kita, masa depan kita nggak akan jadi baik. Kalau setan menyiksa kita, maka tubuh kita tersiksa. Kalau setan menyiksa kita, membawa kita kepada kebinasaan kekal. Apakah kita akan ikut kata Tuhan? Atau kita akan memilih berdasarkan kemauan kita sendiri? Atau kata dunia ini? Atau apa yang dikatakan oleh setan? Apakah kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Atau ke dalam tangan dunia ini? Atau ke dalam tangan roh jahat? Kalau kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan menjalani sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Ataukah kita memilih untuk membangkang karena kita punya free will? Tuhan sudah siap untuk ditolak oleh kita. Kita membangkang dan menjalankan hidup kita menurut diri kita sendiri, menurut kehendak kita sendiri, mengambil keputusan-keputusan yang sepintas bisa terlihatnya baik, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita semua termasuk saya, Bapak Ibu, kita harus hati-hati atas pilihan-pilihan kita. Mungkin pilihannya baik, tapi belum tentu menyenangkan Tuhan. Belum tentu itu tuntunan Roh Kudus. Kalau saya belajar dari Daud, saudara ya, dia berperang di lembah Refaim, lembah yang sama. 2 kali musuh maju menyerang dia di lembah Refaim. Tapi 2 kali itu, kali pertama dia menang. Kali kedua musuh menyerang lagi. Kali pertama dia tanya Tuhan. Tuhan kasih dia strategi. Kali kedua ketika musuh menyerang di tempat yang sama, dia masih datang menanyakan Tuhan lagi. Kebanyakan kalau kita pikir bahwa strategi pertama itu sudah baik, apalagi membawa kemenangan yang besar, maka saya percaya strategi kedua kita akan pakai strategi yang pertama lagi. Tapi Daud menanyakan Tuhan, dan Tuhan berikan strategi yang berbeda. Di tempat yang sama, tapi ketika Anda menanyakan Tuhan, maka Anda akan melihat hasil yang berbeda yang Tuhan berikan kepada saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tahu bahwa dia tidak mampu lakukan sesuatu tanpa Tuhan ikut campur tangan di sana. Dan kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Wow, orang ini bagi saya luar biasa, saudara. Dia seorang manusia biasa sama seperti kita. Dia dari keluarga yang miskin, tapi karena punya hati yang melekat dengan Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau mengharapkan dan mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatan dan kemampuan yang dia punya, maka dia lihat kemenangan melampaui akal. Roh Kudus kalau pimpin saudara dan saya, maka Anda akan melihat kekuatan kemenangan yang melampaui akal yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Apakah kita memilih untuk patuh mengikuti rencananya, atau hanya berdasarkan keputusan kita yang terpusat pada diri sendiri, atau apa kata orang lain, atau semua ada pada pilihan yang sesuai firman Tuhan? Kalau mau disimpulkan apa yang sedang kita bicarakan hari ini, maka kesimpulannya adalah begini, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita anugerah. Tuhan memberikan anugerahnya melalui keselamatan oleh Yesus Kristus kepada kita, supaya kita punya hari depan yang baik, masa depan yang baik. Tapi kepada kita juga diberikan kehendak bebas
free will tadi, untuk mengikuti Tuhan atau untuk menolaknya. Makanya tema khotbah pagi hari ini adalah the choice is up to us. Bahwa saudara dan saya punya pilihan untuk mengikutinya atau untuk menolaknya. Haleluya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya memilih untuk mengikuti Tuhan. Dan ayat bacaan ini menunjukkan bagaimana kaitannya kehendak bebas dengan dua pilihan mendasar yang dihadapkan Tuhan pada kita. Tadi Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perhatikan Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah menjanjikan segala yang terbaik. Tuhan menjanjikan penyertaannya, pertolongannya, berkat-berkat yang luar biasa kepada kita. Amin. Tapi kepada kita juga diperhadapkan dua pilihan. Memilih kehidupan atau kematian. Memilih berkat atau kutuk. Kalau dari sisi Tuhan, Tuhan hanya mau kasih kehidupan dan kematian, nggak usah ada berkat. Tuhan mau kasih kepada kita kehidupan dan berkat saja. Tidak perlu ada kematian dan kutuk. Kalau Tuhan mau otoriter, kalau Tuhan mau pakai kehendaknya. Tapi kenapa Tuhan suruh kita memilih kematian? Kenapa Tuhan suruh kita memilih berkat atau memilih kutuk? Berarti pilihannya ditaruh di depan kita dan Tuhan suruh kita milih. Tuhan suruh kita milih, berarti diri kita lah yang menjadi pusat. Apakah kita akan memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk. Jadi kitalah penentu itu. Memilih kehidupan akan mendatangkan segala yang terbaik dari Tuhan. Pilihan sebaliknya akan mengarahkan kematian dan kutuk. Jadi kita bisa berbuat dosa, kita bisa hidup benar, kita bisa menolak Tuhan, kita bisa taat kepadanya. Wow. Hari ini ada orang yang memilih Tuhan. Saya bersyukur bahwa Bapak Ibu yang pagi hari ini datang, Anda memilih Tuhan. Ada banyak orang yang masih memilih untuk dia pilih tidur, kesenangan tubuhnya. Nggak larang untuk tidur. Tapi ini komunitas di mana tempat kita melatih diri. Untuk kita mau memprioritaskan Tuhan lebih dulu sebelum kita masuk di tempat pekerjaan kita. Kita memilih untuk baik, bisa memilih untuk jahat. Kita bisa memilih kehidupan, kita bisa memilih kematian. Kita bisa memilih berkat, kita bisa memilih kutuk. Semuanya tergantung kita. Hidup kita hari ini adalah pilihan-pilihan kita kemarin. Hidup kita besok adalah pilihan-pilihan kita hari ini. Jadi pilihlah yang baik, supaya kita menikmati yang baik besok. Begitu baiknya Tuhan, karena meski dia memberikan kehendak bebas, Tuhan masih peduli dengan menunjukkan pilihan mana yang harusnya kita pilih. Supaya kita bisa menerima segala berkat dan anugerahnya. Supaya kita bisa menuai semua yang terbaik sesuai rencananya. Kalau Lois memilih untuk percaya kepada Tuhan, imannya turun kepada anaknya Eunike. Karena Eunike menjaga berkat iman yang diturunkan dari mamanya, ibunya, maka itu turun kepada anaknya Timotius. Dan Timotius menjadi seorang anak muda yang dipakai Tuhan di zamannya untuk mempersiapkan generasi muda sekarang, supaya mereka berdiri dan menjadi contoh dalam pilihan-pilihan hidup mereka, sehingga mereka tidak salah memilih. Dunia ini banyak pilihan, saudara. Dunia ini ada di tangan saudara. Kalau dulu kita hanya cuma tahu dunia dari koran, dari TV, ada kalanya saudara dan saya punya handphone, beritanya itu lebih cepat dari apa yang ditunjukkan oleh media-media elektronik sekarang, melalui TV dan sebagainya. Sehingga hari ini, orang jarang mungkin lihat TV, saudara. Karena lebih banyak orang lihat YouTube. Anak-anak saya nggak pernah nonton TV, saya lihat mereka. Ketika ada handphone di tangan mereka, jarang mereka nonton TV. Dan pilihan kehidupan, supaya kita hidup dengan kepenuhan ilahi, baik bagi kita sendiri maupun keturunan kita. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20 berkata begini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu
dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub, Abraham penerima visi, Ishak menikmati visi, Yakub melipat gandakan visi. Satu keturunan itu disebut keturunan yang diberkati kalau sampai generasi ketiga. Kalau misalnya papa turun ke anak selalu beriman, sampai ke cucunya beriman, berarti generasi ini generasi yang diberkati. Kalau generasi ketiga ini sukses, maka generasi-generasi yang akan datang itu akan berlipat kali ganda. Sama aja dalam bisnis, generasi pertama menerima visi, generasi kedua mulai menjual aset, generasi ketiga bangkrut. Generasi-generasi berikutnya akan bersusah payah untuk bangun kembali. Makanya kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, karena akan menentukan generasi yang akan datang. Pilihlah yang benar, supaya hidupnya diberkati. Pilihlah berkat, supaya keturunanmu diberkati. Kita bisa berdalih bahwa pilihan itu tampaknya terlalu sulit. Tetapi Tuhan mengatakan justru sebaliknya. Ayat-ayat sebelumnya menyebutkan hal itu, saudara. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan 30, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, ayat 30, Ulangan 30 ayat 11 sampai 12 berkata, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu berat. Saudara berkata, firman Allah berat sekali. Ulangan 30 ayat 11 berkata, tidak sukar dan tidak berat. Ayat 12 berkata, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14 berkata, dan firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi kalau ada yang berkata bahwa pilihan itu berat, pilihan itu sulit, Tuhan berkata, no, itu buat alasan, terlalu banyak alasan. Karena hidup ini pilihan. Dan Alkitab katakan firman itu sangat dekat, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Orang yang dengar firman, Bapak Ibu bukan cuma dengar, tapi taruh dalam hati. Bukan cuma taruh dalam hati, pilihlah untuk melakukannya. Tuhan setiap hari berbicara kepada kita. Tiap hari Tuhan bicara kepada kita. Dan tidak semua orang dengar suara Tuhan setiap hari. Salah satunya Bapak Ibu hari ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan bicara setiap hari. Tuhan bisa bicara secara audible, melalui roh kita, melalui keadaan situasi, melalui suami, melalui istri, melalui anak-anak, orang tua kepada anak, rekan dengan rekan, melalui WhatsApp firman Allah, melalui kiriman-kiriman, melalui media-media sosial. Tuhan bisa pakai itu menjadi bahasanya untuk kita. Mari kita rajin membaca Alkitab. Maka itu akan membawa kita semakin tahu rencana Tuhan. Amin. Kita pun akan dibimbing langsung oleh Roh Kudus untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ketika firman itu menjadi rema dalam diri kita, maka hati kita akan berfungsi banyak untuk membuat kita mulai peka, mengetahui mana baik, mana buruk, mana yang harus saya pilih, mana yang tidak harus saya pilih, mana berkat, mana kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah kematian. Mana kehidupan, mana kematian. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah seluruh kehidupan saudara. Apa yang kita katakan itu adalah hati kita. Apa yang kita tampilkan itu adalah mewakili hati kita. Apa yang orang bisa lihat dari kita itu adalah keberadaan hati kita. Maka dari situ terpancar kehidupan, atau sebaliknya terpancar kematian, terpancar berkat, atau terpancar kutuk. Apa yang keluar dari mulut kita mewakili hati. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong sesuatu yang aneh, yang melenceng dari firman, jangan berkata, aku cuma ngomong, hatiku lain, gak ada ayatnya. Matius 15, 18, 20 berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi mulut dengan hati itu punya sebuah jalur langsung. Artinya mulut kita itu, apa yang keluar dari mulut kita mewakili hati kita. Hati kita harus kita jaga dan terus disuburkan dengan firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Misalnya status kita, gelar kita, kepandaian kita, kepintaran kita, tingkat IQ-nya kita, dan sebagainya. Itu tidak serta-merta menjamin orang itu
bisa memilih dengan benar. Orang bisa sekolah S3, tapi belum tentu dia bisa memilih kebenaran firman. Dia bisa menolak firman. Anda punya kedudukan yang baik di kantor, belum tentu Anda bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau belum tentu Anda bisa melakukan firman Tuhan. Jadi status, gelar, kepandaian, kepintaran, tingkat kecerdasan, tidaklah serta-merta menjamin orang untuk memilih hidup dengan benar. Tapi ketika dia punya hati yang taat, yang takut akan Tuhan, menjaga hatinya sungguh-sungguh, maka dialah orang Kristen yang sesungguhnya. Ada tertulis bahwa kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka saudara dan saya mendengar firman, melakukan firman, maka kita akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Sebaliknya, ketika saudara dan saya hanya cuma KTP-nya Kristen, tapi mendengar tidak melakukan, maka kita hanya melakukan kepentingan duniawi saja. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh pada hal-hal ini, terutama seputar takhta, harta, dan seksualita wanita makan laki, saudara. Ada begitu banyak lubang menganga di depan kita, yang setiap saat ketika kita salah memilih, itu siap menelan kita. Jadi kita ini harus hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan memilih. Apakah kita mau melompat melewati lubang-lubang itu, menaruh jembatan salib supaya Bapak Ibu bisa melewatinya, atau memilih untuk jatuh. Dan saya tahu itu adalah pilihan kita. Dan saya melihat bahwa setiap kita yang ada di pagi ini, kita telah memilih untuk berjalan di atas salib Kristus. Pikulah salib, ikutlah aku. Amin. Dan ketika Bapak Ibu dan saya mengikuti Tuhan, ada tantangan, ada masalah, persoalan. Tapi persoalan masalah tidak akan menghancurkan kita. Persoalan masalah itu adalah ujian hati untuk kita percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Kalau hari ini Anda berkata begini, masalahku terlalu berat, Alkitab katakan itu pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat bahwa Tuhan tidak menyingkirkan masalah. Tapi masalah yang datang juga tidak melampaui kekuatan kita. Dialah penolong yang setia. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Orang Kristen yang hebat itu tidak lari dari masalah. Orang Kristen yang hebat itu hadapi masalah. Orang Kristen yang hebat itu, dia akan mendaki gunung yang tinggi, menyeberangi sungai yang dalam. Musa harus melewati Laut Merah. Musa punya tantangan berhadapan dengan Laut Merah. Dan disitulah Tuhan membesarkan namanya. Yosua harus menghadapi Sungai Yordan, membelah Sungai Yordan. Disitulah Tuhan membesarkan namanya. Daniel harus menghadapi gua singa. Disitulah Tuhan membesarkan namanya. Sadrak, Mesak, Abednego harus menghadapi dapur api. Disitulah Tuhan dimuliakan dalam semuanya. Semua hamba Tuhan, mereka menghadapi tantangan dan masalah. Dan kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, juga menghadapi tantangan. Tapi pilihannya mereka hadapi tantangan. Dan mereka tidak murtad dan tidak menolak Tuhan. Mereka justru menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Dan orang memuliakan Tuhan. Orang-orang akan mengikuti saudara karena melihat Tuhan menyertai saudara. 10 orang dari bangsa-bangsa lain akan memegang puncak jubah bajumu dan berkata, kami mau mengikuti engkau karena kami telah melihat Tuhan menyertai engkau. Pilihan dan keputusan kita hendaklah senantiasa berdasarkan pada kehendak Tuhan, bukan atas diri sendiri. Ulangan 28 ayat yang pertama berkata begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Wow. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berapa banyak yang mau jadi pemimpin atas bangsa-bangsa di bumi? Alkitab katakan, dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, lakukan dengan setia. Coba Ulangan 28 lompat ayat 15. Dikatakan begini, sementara kutuk akan jatuh bila, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan
dengan setia segala perintah, ayat yang ke-15, segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi pilihannya ada pada kita, mendengar berkat, mendengar melakukan berkat, tidak mendengar dan tidak melakukan kutuk. Hari ini juga firman Tuhan ini disampaikan kepada Bapak Ibu dan pilihannya ada pada kita. Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita memilih. Hari ini suara Tuhan melalui saya, firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk memilih. Memilih mendengar melakukan, maka berkat akan datang. Memilih tidak mendengar dan tidak melakukan, maka akan datang kutuk bagi kita. Tuhan menjanjikan segala yang terbaik bagi kita karena kasih-Nya begitu besar pada kita. Tapi hidup ini penuh dengan pilihan. Bapak Ibu tulis, hidup ini penuh dengan pilihan. Kasih Tuhan more than enough. More than enough. Kasih Tuhan itu unending grace, saudara, tanpa batas. Tapi Tuhan mau kita punya pilihan yang benar. Pilihan dan keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan bagaimana kita kelak di kemudian hari. Jagalah hati dan diri kita, jagalah pikiran kita, penuhi dengan firman Tuhan. Makanya ada grup Speak the Word. Itu sebenarnya grup untuk melatih Bapak Ibu untuk konsisten every morning, every day. Untuk Bapak Ibu memilih kehidupan atau memilih kematian. Bagaimana agar kita memilih kehidupan dan bagaimana agar kita tidak keliru dengan memilih kematian. Perhatikan baik-baik setiap langkah atau keputusan yang kita pilih setiap hari. Makanya tema hari ini adalah The Choice is Yours. Hidup adalah sebuah pilihan. Jangan sampai salah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar lagi, hidup adalah sebuah pilihan. Jangan sampai salah. Hidup penuh pilihan, maka hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Hidup penuh pilihan, maka hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Tulis lagi di kolom komentar, hidup ini penuh pilihan, maka saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah pagi hari ini, biarlah umat-Mu bukan cuma pendengar, bukan menyenangkan telinga kami, tapi kami memilih untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa the choice is yours. Hidup adalah sebuah pilihan, dan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami anugerah, kasih karunia-Mu cukup, supaya kami tidak sampai salah memilih. Kami mau memilih kehidupan, kami mau memilih berkat. Kami tidak mau memilih kutuk dan kematian. Dan Roh Kudus pimpin umat-Mu. Mereka nggak mampu, karena free will kami bisa menolak Engkau. Tapi hari ini kami mau datang. Engkau telah menanggung, menebus free will kami ketika Engkau berdoa di Taman Getsemani dengan darah yang dicurahkan. Dan Engkau telah menebus kami. Bukan karena cambuk pertama kali darah-Mu tercurah. Bukan karena tombak. Bukan karena kepalan tangan. Tapi Engkau menebus kehendak bebas kami. Supaya kami memiliki kehendak-Mu Tuhan. Kami selaras dengan Engkau. Hamba berdoa pagi hari ini anugerah Tuhan turun. Kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus, Roh Kudus, ini sesuatu yang penting bagi kami. Supaya kami memilih berdasarkan pilihan Tuhan, keinginan Tuhan. Hati-Mu begitu mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau tidak mau kami binasa. Engkau tidak mau kami hidup menjadi orang-orang terkutuk. Tapi Engkau mau kami hidup di dalam kehidupan. Engkau mau kami hidup di dalam berkat-berkat-Mu. Pagi hari ini, biarlah kehidupan Tuhan dan berkat Tuhan turun bagi umat-Mu. Mereka memilih yang benar. Beberapa hari ini telah membuat keputusan. Tapi mari mereposisi kembali sebelum melakukannya. Beberapa telah memilih, tapi tanya kepada Tuhan kembali, apakah ini yang Tuhan mau? Sehingga kita mulai berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Karena hidup adalah sebuah pilihan. The choice is yours. Biarlah kami menjalaninya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. In the name of Jesus. Berdoa juga untuk anak. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.